lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan puasanya, kelihatan. Jawabannya lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Ustadz Ridho Febri. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya dan selalu mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupa kita yang hadir di bulan puasa, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Ya Allah, sebentar lagi lebaran, tebalkan kantongnya. Kantong tebal, amin langsung. Pada kesempatan yang mulia, kesempatan yang indah ini, kalau ditanyakan apa yang menyebabkan puasa itu diterima, apa yang menyebabkan puasa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat Imam Ghazali bilang, Bu, masih sadar? Masih aman? Oke. Puasa itu dikatakan ada yang namanya saumul awam. Mungkin pernah disampaikan atau pernah dengar. Saumul awam artinya puasanya orang awam. Puasa orang awam ini apa kata Imam Ghazali? Puasanya orang awam cuman tahu puasanya nggak makan, nggak minum. Dari kapan? Dari azan subuh sampai beduk. Dari azan subuh sampai beduk. Sisanya ngapain? Turu. Ya, dari azan subuh sampai beduk maghrib, taunya nggak makan sampai segitu doang. Padahal puasa akbar min dalik. Yang namanya puasa itu a'zam min dalik, lebih besar daripada itu semuanya. Makanya syurut orang yang diterima ibadah puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala jelas. Yang pertama, orang itu beriman sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa amilus, pasti nyambung kalau amilus solihati ya. Walladzina amanu wa amilus wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqum mirabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Nih, Bu, puasa orang diterima pertama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, harus punya iman. Walladzina amanu wa amilus, ini syarat yang pertama sudah tidak bisa lagi diganggu-ganggu. Orang yang beriman, insya Allah puasanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat yang kedua. Ketentuan syarat yang kedua bersambung dengan iman dan berurutan. Walladzina amanu wa amilus, yaitu beramal soleh. Nah, amal soleh ini kan banyak. Ada yang wajib dan ada
ada yang wajib dan ada yang wajib kita tahu, sholat 5 waktu, ngeluarin zakat, berpuasa di bulan, betul ya, berpuasa di bulan. Jadi orang pertama pengen diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia beriman, kemudian dia beramal soleh. Di antara amal soleh mengikuti apa yang dibawa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, di antaranya berpuasa di bulan Ramadan. Dan apabila puasanya sesuai syurut, belajar makanya. Puasa pengen diterima juga bukan hanya sekedar iman, bukan hanya mengerjakan amal soleh yang penting saya puasa. Makanya jadinya puasa awam tadi. Taunya orang awam nggak makan nggak minum dari subuh sampai beduk maghrib. Tapi puasa yang betul ada syaratnya, ada syurutnya, ada ketentuannya. Bagaimana tata cara niatnya, memasukkan air bagaimana kalau masuknya dari kuping, kumur-kumur. Ini kumur-kumur siang hari pakai sirup. Mau puasa nih kan, puasa dia kumur-kumur. Jadi kumur-kumur pun ada aturannya dari apa yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat yang ketiga, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ini Allah yang bilang. Syarat yang ketiga adalah beriman, patuh, tunduk, mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syarat-syarat supaya puasa dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita bisa tertolak, pertama, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mereka berpuasa tidak pakai ilmu, berpuasa asal-asal saja, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka puasa sia-sia. Masih doyan riba, Bu. Udah stop ribanya. Stop ribanya. Dia Pak nggak ngomong. Kalau lagi sholat tarawih stop riba, tapi lidahnya yang ngomong. Itu, jadi dia nggak ngomong lagi begini. Dia nggak demen main sebelah, ngomong sama temennya. Nggak seperti itu. Jadi mudah-mudahan nih Ramadan kita ini berharap Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kita yang bermakna. Sebab kenapa? Ata Ramadhanu mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi. Ini Ramadan kesempatan bagi kita. Kenapa? Ata Ramadhanu mazra'atul ibad. Datangnya bulan Ramadan ini adalah sawah ladang buat kita semua. Jadi kenapa sawah ladang ini? Jangan sampai puasa tahun ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita berharap nih puasa tahun ini adalah puasa yang bermakna buat kita. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa memanen hasil ibadah puasa kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Habibana Habib Muhammad Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah masuk 10 hari pertama kedua di bulan Ramadan. Penting bagi kita menjadikan perenungan dan juga sekaligus evaluasi bagi kita. Apakah ibadah kita, ibadah Ramadan kita termasuk ibadah yang bernilai atau ibadah Ramadan yang justru ditolak. Nah untuk itulah pemirsa, kita mengangkat tema berkaitan dengan tanda ibadah Ramadan tak bernilai ibadah. Bersama guru-guru kita Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Ridho Febri. Pemirsa, disiarkan langsung dari Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan Cirende Ciputat, Tangerang Selatan. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dan kita masih bersiaran langsung dari Gedung Cendikia UMJ atau Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, bersama saya sudah bersama Ustadz Ridho Febri yang nanti akan menyampaikan berkaitan dengan tema besar kita, yaitu Ramadan, ibadah Ramadan yang tidak diterima ibadah. Kira-kira apa nanti yang akan disampaikan Ustadz Ridho di segmen kedua ini, Ustadz? Masya Allah. Jadi ini temanya luar biasa. Betul, Ustadz. Jadi sarana introspeksi buat diri kita sebagai seorang muslim yang sebetulnya dikasih kesempatan sama Allah berbelas kali dan bahkan berpuluh kali kita puasa Ramadan. Pertanyaan sederhana yang sebetulnya
patut kita tanyakan sama diri kita sendiri, Mas. Betul. Sudahkah ada perubahan terhadap diri kita dalam sikap perilaku kita kepada Allah dan juga makhluknya? Karena itu indikator dari ketakwaan, Mas. Masya Allah. Karena banyak dari kita yang puasa ya puasa, ngomongin orang jalan terus. Nah, itu problem. Bahkan sholat 5 waktu pun dikerjakan, tapi ternyata masih senang untuk memfitnah orang, menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Okay. Maka insya Allah ini menjadi sebuah tema yang sangat luar biasa untuk kita bahas. Semoga menjadi bahan renungan untuk kita bisa terus memperbaiki menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasannya seperti apa, contohnya seperti apa, langsung saja dipaparkan oleh Ustadz Ridho Febri. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salamu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Puasa hari ini? Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Kelihatan wajah-wajah puasanya. Ini jam-jam rawan soalnya menjelang sore ya. Nah, saya ingin bertanya dulu. Tolong angkat tangan. Siapa di sini yang sekarang puasa keberapa? 11. Yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan kemarin, ketika puasa, tolong angkat tangan siapa yang gak ngomongin orang. Tolong acung. Pak, ada yang puasa 10 hari kemarin gak ngomongin orang? Tolong acung. Ibunya. Oke, ada satu hal yang mau saya bahas. Bukankah Allah berfirman di Quran surat kedua, ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, baik iman kalian tinggi, sedang ataupun rendah, kata Allah wajib kalian puasa. Kenapa kita diwajibkan untuk puasa? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, biar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaan saya, apa definisi takwa? Menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang. Karena puasa itu akan membentuk diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka saya mau bertanya sama Bapak dan Ibu semuanya, ngomongin orang itu perintah Allah atau larangan? Kenapa dikerjain? Hah? Kenapa dikerjain? Khilaf itu sekali, berkali-kali namanya hobi. Bukankah Allah yang memberikan sebuah barometer buat kita bahwa saat kita puasa kalian akan menjadi hamba yang bertakwa? Berarti Ramadan itu menjadi sarana untuk kita mengontrol hawa nafsu kita agar tidak membicarakan keburukan orang lain. Kenapa? Sifat-sifat provokatif, suka menjelek-jelekan orang, suka mencela orang, itu sifat dari seorang Abu Lahab dan Abu Jahal. Saya mau tanya, di mana tempat akhir dari Abu Lahab dan Abu Jahal? Surga apa neraka? Sekarang saya mau tanya, mau masuk surga apa mau masuk neraka? Kenapa ngamalin amalan ahli neraka? Kok malah ketawa? Ada di antara ciri lain dari hamba yang bertakwa. Quran surat ketiga ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Orang yang bertakwa itu senang mengintrospeksi diri.
Orang yang bertakwa itu senang muhasabah diri. Orang yang bertakwa itu senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena buat orang-orang yang senang mengintrospeksi diri, bertaubat kepada Allah, Allah sediakan surga yang luasnya langit dan bumi buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di antaranya adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia kontrol hawa nafsunya untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Kan kita sudah puasa. Ini bapak-bapak usianya banyak yang 25 tahun, kata Habib Syahab tadi. Ibu-ibunya juga ini banyak yang usianya sweet 17 ya. Insya Allah sisanya ya. Seharusnya kita sadar puluhan tahun Allah sudah mengizinkan kita untuk berpuasa. Harusnya ada proses perubahan dalam kehidupan kita. Kenapa? Ramadan ini begitu spesial, setidaknya Allah memberikan 3 keutamaan buat kita. 1, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. 2, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. 3, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana. Kalau setan-setan dari golongan jin dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terus siapa setannya yang suka membicarakan orang? Hah? Siapa Pak? Ini dikuatkan loh. Allah berfirman di Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 112. Apa kata Allah? Para nabi dan rasul diberikan ujian, yaitu setan dari golongan jin dan juga manusia. Nah, ketika Allah lewat lisan Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua jin, setan dari golongan jin dibelenggu di bulan Ramadan, maka sudah jelas kitalah manusianya yang mendadak menjadi setan-setan di bulan Ramadan. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Allah berfirman di Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 10 sampai ayat 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Artinya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kita semua bersaudara atas dasar iman. Kenapa? Allahnya sama, Rasul yang kita jadikan teladannya sama, Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman hidup pun sama. Nah, ada perintah dari Allah untuk kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan setidaknya 4 hal. Apa? 1, tidak boleh mengolok-olok orang lain. 2, tidak boleh mencela saudara kita yang lain. 3, tidak boleh mencari-cari kekurangan dari saudara kita. Yang 4, tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-13-nya, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Artinya bukan casing pakaian yang warna-warni seperti ini, bukan Bapak Ibu semuanya. Tapi takwa itu di dalam hati kita. At-taqwa hahuna. Dan semua amal soleh itu muaranya ada pada hati kita. Sehingga merubah sikap kita menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Sikap, ucapan, perilakunya. Kepada siapa? 1, kepada Allah. Yang 2, kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia bagaimana sikap dan perilaku kita? Tidak menjelek-jelekan, tidak memfitnah mereka, tidak mencela mereka dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah indikator besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Ramadan kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan kita tidak pernah lagi melakukan hal-hal yang nista seperti itu. Siap? Jangan insya Allah, saya nggak percaya insya Allah orang Indonesia. Siap? Siap. Kenapa? Karena kita belum ada yang bisa menjamin tahun depan Allah hadirkan Ramadan bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya agar bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah melengkapi materi yang sangat menarik ini di segmen kedua. Merupakan satu kesyukuran bagi kita semua ketika kita masih diberikan dan dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Itu artinya jangan sampai Ramadan tahun ini menjadi sia-sia seperti Ramadan yang tahun lalu. Nauzubillah, teman, nauzubillah. Nah, pemirsa, di segmen 3, 4 dan juga 5 ini kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk itu persiapkan pertanyaan terbaik Anda dengan tema yang menarik, yaitu bagaimana ketika ibadah Ramadan ini merupakan ibadah yang sia-sia. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema tanda ibadah Ramadan tak bernilai ibadah bersama guru-guru kami Habib Muhammad Syahab dan juga Ustadz Ridho Febri. Nah, kita buka sesi tanya jawab bagi para jamaah dan nanti kami perlu sampaikan di segmen 4 nanti ada segmen nasihat Ustadz di mana para penanya atau pemirsa juga bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami Anda bisa tuliskan di kolom komentar, Anda ajukan pertanyaan kami yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Nah, kami persilakan kepada Mbak Zafira yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dahulu oleh Habibana. Silakan Mbak Zafira, boleh berdiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira. Izin bertanya Habib, kan tadi tuh udah dijelaskan tentang gak boleh gibah dan lain-lain gitu ya. Nah gimana kalau semisal kita itu gak gibah, cuma kayak ngedengerin gosip-gosip di TV gitu kan. Enak juga nih. Ya kita gak sengaja denger atau sengaja pun gak sengaja gitu. Apakah itu mengurangi pahala puasa kita atau bagaimana? Sedikit segitu aja. Terima kasih. Mendengarkan gibah itu apa bagian daripada gibah gitu ya pertanyaannya. Silakan Habib. Artinya, oh saya nggak ngomongin, cuma denger doang gitu kan. Jadi pahalanya hancur atau tidak? Pahalanya hancur dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahalanya, puasanya hari itu tidak bermakna. Jadi sebenarnya ada yang membatalkan zat puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan zat puasa itu sendiri seperti kita makan, kita minum dengan sengaja, itu zat puasanya itu membatalkan puasa. Tapi ada yang puasanya tidak batal, tapi pahalanya. Zat puasanya soalnya dia nggak makan, dia nggak minum, zat puasanya itu tidak batal, tapi membatalkan pahala puasa. Makanya kan kita sering dengar hadis Nabi SAW yang mengatakan artinya orang itu nanti ada yang cuma apa sih? Cuma dapat lapar sama haus saja, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Tetap pakai puasanya. Tadi yang saya sampaikan pertama adalah puasanya orang awam, cuman tahu makan, cuman nggak makan, nggak minum doang, riba jalan, nggak sholat. Saya mau tanya sekarang, apa hukumnya orang puasa nggak sholat 5 waktu? Assalamualaikum. Kan gantian tadi nanya, nih sekarang nanya saya. Ada orangnya masya Allah ribahnya jalan, nggak sholat. Saya puasa nggak? Puasa. Sholat nggak? Enggak. Jadi bagaimana? Secara hukum, zahir puasanya ya puasa sah, tapi diterima atau tidak itu urusan Allah. Sebab kenapa? Tidak sholat 5 waktu, atau saya tidak riba, cuman dengerin doang. Jadi kalau katain tidak sengaja, oke lah, langsung langsung mengalihkan, cari channel yang pas ada sayanya gitu kan, jadi kan gibah. Gitu. Kemudian ada ada rumus apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita lihat orang yang gibah, kalau kita lihat orang yang lagi berantem, artinya nggak bisa menahan hawa nafsu marahnya ketika bulan Ramadan, langsung kita tegur dengan baca Allahumma inni shaim. Kita nih bisa baca, ayo kita nih lagi puasa nih, Allahumma inni shaim, ayo kita lagi puasa nih, nggak usah gibah, nggak usah berantem, nggak usah ngomongin orang, nggak usah ngecilin orang, nggak usah membahas ibadahnya orang, sudah bilang Allahumma inni shaim. Masih gibah juga, deketin kupingnya, Allahumma inni shaim, masih juga kasih mic, biar dia paham kita ini sedang ibadah buah. Makanya wama zara al hububa wa masagaha ta'awwaha nadiman yaumal hasadi. Sayang, jadi tidak sempurna kita punya puasa, kan nggak ada yang bisa menjamin ibu bapak kita akan sampai Ramadan yang akan datang. Makanya sampai ulama ngajar itu bagaimana sih supaya Ramadan kita ini bagus, terhindar riba, terhindar fitnah, terhindar berantem, terhindar hal-hal yang tidak bermakna. Menganggap puasa ini adalah puasa terakhir buat kita. Kalau kita menganggap ini puasa terakhir buat kita, tentunya insya Allah kita akan betul-betul menjaga seperti Hatim Al-Asom. Tapi ibu-ibu boleh juga nih, Hatim Al-Asom itu ditanya,
Wahai Imam Hatim, bagaimana tata caranya kau ini kok khusyuk sholatnya, khusyuk puasanya, ibadahnya kok bagus bagaimana? Kata Hatim Al-Asam, aku tahu nih sebelah kanan nih Idroil lagi nunggu. Jadi dia takut dicabut nyawa pada saat itu, jadi ibadahnya kenceng. Ya puasanya bagus. Jadi boleh juga ibu-ibu supaya khusyuk. Sebelah ini Israel yang mau nyabut kita nih. Jadi artinya jadi puasa kita bermakna, ibadah kita bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man zara al-hububa wa masagaha ta'awahana diman yaumal hasadi. Sawaladang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kita hidup, kesempatan umur kita nih masih ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dapat di bulan Ramadan yang mulia. Bisa dapetin bulan puasa yang hebat ini, kok bisa kita sia-siakan? Kita isi riba, walaupun gak riba, saya cuma dengerin doang, sama. Riba sama yang dengerin sama. Wah, ada yang nanya, kalau begitu Ustaz, udah saya ikut riba aja. Sekalian kan manusia ini Masya Allah. Jadi mau yang riba, yang dengerin riba, semua pahala Ramadannya dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sawah ladang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tanami dengan ibadah, tidak dibersihkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita tidak isi dengan Al-Qur'an, ngumpul-ngumpul enggak jelas tuh, ngumpul-ngumpul ngomongin orang, naudzubillah min dzalik, wa ma zaral hubu wa ma sagaha ta'awahana diman yaumal hasadi. Nanti waktu kita meninggal dunia, semua orang mengambil hasil panen Ramadannya, kita nggak ada panen Ramadannya, habis pahalanya kita rusak di dunia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Amin. Terima kasih Habibana atas jawabannya. Boleh duduk kembali dan kami persilakan untuk penanya berikutnya, Bapak Adam. Boleh berdiri Bapak Adam yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Adam. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau nanya, saya punya teman itu ngomongin saya, tapi saya tetap sabar Ustadz. Hukumnya apa ya Ustadz kalau orang ngomongin saya gitu Ustadz? Oke, siap. Beliau bertanya bagaimana hukumnya orang yang membicarakan tentang diri kita. Dan alhamdulillah beliau mengatakan bahwa beliau bisa bersabar. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebuah kaidah sederhana dulu. Tentang apa? Ini boleh dicatat, boleh diingat. Tentang apa? Bahwa Allah tidak akan pernah menghisap diri kita tentang ucapan, sikap, dan perilaku orang lain kepada kita. Tapi Allah akan menghisap diri kita tentang sikap, ucapan, dan perilaku kita kepada orang lain. Jadi kalau orang lain jelek-jelekin kita, biarin aja. Sebetulnya ya, kalau misalkan kita mau sedikit merenung, kenapa ada orang yang mencela kita dalam proses perbaikan yang kita lakukan, hijrah yang kita lakukan, ya, mendekatkan dirinya kita kepada Allah selama ini, ada orang yang mencela, misalkan gini, ngapain ngaji-ngaji, gue tahu aib lu bagaimana, ya. Ada misalkan yang julid kayak begitu. Sebetulnya kalau kita mau merenung sedikit, itu adalah cara Allah untuk mengapresiasi kita bahwa Allah itu notice, Allah itu memperhatikan kita ada perubahan dalam diri kita. Cuman Allah menyampaikan pesannya lewat lisan pencela. Kenapa begitu? Karena Allah pengen menguatkan hati kita dalam perjalanan ke depannya yang pasti gak akan gampang. Pasti akan semakin banyak apalagi ujian dan masalahnya dari orang-orang. Dari orang terdekat kita juga, bahkan kayak ibu-ibu, mbak-mbaknya juga ketika pakai jilbab pasti ada tantangannya. Dari orang-orang terdekat kita, sama juga kayak mas-masnya ketika belajar untuk masuk ke masjid, sholat mulai di masjid dan lain sebagainya, pasti ada yang mencela, pasti ada yang apalagi ya, ngomongin kita di luar, di belakang kita tentang aib kita dan lain sebagainya. Saya mengatakan, wallahi biarin aja. Itu jadi apa? Jadi pasif income pahala buat kita ketika kita bisa bersabar menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Sederhana kok. Adanya pencela-pencela itu karena Allah pingin menguatkan hati kita, karena Allah pengen mendidik kita. Hambaku, jangan sampai kamu seperti dia, karena kamu dicela sama orang gak mengasihkan, gak enak, pasti sakit, pasti kecewa. Maka jangan pernah mencela orang lain, jangan pernah menyakiti orang
orang lain dan lain sebagainya. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong angkat tangan. Siapa di sini yang nggak pernah jelek-jelekin orang? Ada lagi? Saya tanya balik ya. Pertanyaannya saya ganti. Kan tadi saya tanya siapa di sini yang nggak pernah dijelek-jelekin orang. Pertanyaannya saya ganti. Siapa di sini yang nggak pernah menjelek-jelekan orang? Kalau tadi dijelek-jelekan, sekarang menjelek-jelekan. Nggak ada kan? Ini jawaban dari Quran surat ke-42 ayat 30 surat Asy-Syura. Apa kata Allah? Segala musibah, segala sakit hati, kecewa yang kita rasakan, luka yang kita alami, dibohongi sama orang, dizolimi sama orang, kata Allah itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Gak lepas dari diri kita. Itu kenapa momen Ramadan ini sangat besar harusnya terjadi perubahan dalam diri kita. Kenapa? Tujuan dari Ramadan itu jelas, menjadi hamba yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah tidak mungkin melakukan sikap-sikap dan perilaku serta ucapan yang mencela orang lain, merendahkan orang lain, tidak mungkin. Nah itu kenapa teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan ini menjadi madrasah terbaik buat kita. Kenapa? Wallahi, kalau kita bisa menjaga hawa nafsu kita, mengontrol hawa nafsu kita, mengontrol sikap kita, mengontrol perilaku dan ucapan kita di bulan yang mulia ini, maka Allah yang akan menjaga di 11 bulan kemudian di luar Ramadan. Kenapa begitu? Karena kan di luar Ramadan, begitu Ramadan selesai, apa yang Allah lakukan? Allah melepas semua belenggu-belenggu dari para setan-setan yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Karena di Ramadan ini kita sungguh-sungguh menahan diri, menahan lisan, menahan sikap. Akhirnya apa? Allah berikan benteng yang namanya iman. Iman itulah yang akhirnya menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang buruk dan memunculkan respon terbaik ketika ada orang-orang yang juga berbuat dan bersikap buruk kepada kita. Itu buah dari Ramadan dan semoga Allah merahmati kita dan menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ridho Febri yang telah memberikan jawabannya. Dan pemirsa, di segmen berikut, segmen nasihat Ustadz, yaitu segmen 4, kami akan buka pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom komentar kami, yaitu di IG Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita, yaitu tanda ibadah Ramadan yang tak bernilai ibadah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz di mana para penanya akan kami bacakan lewat Instagram kami. Kami persilakan terlebih dahulu, nanti akan dijawab oleh Ustadz Ridho Febri atas nama Aziz Sofwa. Ini penanya yang mengatasnamakan Aziz Sofwa. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Umi Aziz dari Brastagi, Sumatera Utara. Mau bertanya, apa saja yang harus kita lakukan agar tanda-tanda ibadah Ramadan kita lebih bernilai ibadah? Fadhal Ustadz Ridho. Masya Allah, ini ada saudari kita dari Brastagi Palembang bertanya tentang tanda-tanda agar amalan kita di bulan Ramadan khususnya itu menjadi amal soleh. Sebetulnya sederhana, sebuah amalan menjadi amal soleh itu syaratnya dua. Satu, niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Nah, niat benar ini harus betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, sebetulnya faktanya begini, banyak dari kita yang puasa Ramadan, sadar nggak sadar, itu sebetulnya cuman ikut-ikutan. Kenapa? Karena tahu ini bulan Ramadan, jadi mau nggak mau puasa. Padahal orang-orang terbaik dahulu, generasi salafus solih itu ketika melihat akan datangnya bulan Ramadan, yang dilihat itu bukan puasanya, tapi itu adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dilakukan sama beliau-beliau semuanya? Beliau-beliau semua mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, sehingga begitu di bulan Ramadan memaksimalkan potensi-potensi amal soleh yang ada untuk menjadi bekal untuk dirinya. Dengan niat-niat tentu melakukan semuanya lillahi ta'ala. Yang kedua, tentang caranya benar. Bicara tentang cara yang benar, Quran surat ketiga ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni."
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngaku beriman dan cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti Nabi? Karena kalau kita bicara ma'rifatullah, pasti ma'rifatur Rasul. Masalahnya banyak dari kita muslimin dan muslimat di Indonesia yang mohon maaf, kita ngakunya cinta nih sama Nabi, tapi ternyata sedikit dari kita yang mengkhatamkan sirah nabawiyah. Mau jujur atau enggak, itu yang menjadi masalah di Indonesia. Maka ketika kita tidak pernah menghatamkan sirah nabawiyah, bisa dikatakan bisa jadi cinta kita dusta. Kenapa? Saya mau tanya dulu Bapak Ibu semuanya. Kenal dulu apa cinta dulu? Kenal dulu. Dulu sebelum nikah kan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kan kita kenalan dulu. Ada proses yang namanya PDKT. Akhirnya muncul empati simpatinya. Begitu ngelihat banyak kebaikannya, keistimewaannya, akhirnya muncul cinta kepada orang yang mungkin sekarang menjadi pasangan kita. Begitu juga sama Nabi SAW, kita tidak akan pernah bisa cinta kepada sunnah-sunnah Nabi SAW kalau ternyata kita tidak betul-betul mengenal sosok mulia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik. Maka ketika kita mengenal Nabi dan mengikuti Nabi, apa yang didapat setidaknya dua dari ayat tadi, Quran surat Ali Imran ayat 31. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah cinta kepada kita dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Maka kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah dan Allah cinta kepada kita, mustahil kalau amal soleh kita tidak diterima, itu sebagai wujud dari ikhtiar kita merayu rahmat Allah sehingga Allah berikan surga kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Ridho Febri atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan atas penanya Yao. Wah, ini nama-nama netizen nih aneh-aneh nih Habib. Yao, W-nya banyak banget. Nah, ini pertanyaan panjang sekali, tapi kalau boleh saya ringkas, ini intinya bagaimana Habib ketika saya sudah mempersiapkan mulai awal Ramadan dengan segala persiapan akan melakukan segala kebaikan, namun seiring berjalannya waktu di tengah-tengah perjalanan Ramadan ada saja godaan akhirnya merusak amal atau pahala ibadah. Ini bagaimana nih Habib? Baik, saya sambil duduk aja biar santai ya. Ya iya Beb. Silakan Beb. Inna Rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin minhu wa man nadhur ili lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu. Ini manggut-manggut semua paham. Allah itu dalam mengatakan dari hadis qudsi Nabi bilang ini. Sesungguhnya, ini hebat nih Bu, ini boleh catat nih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memandang. Memandang kepada siapa? Nih kepada kita hamba. Ini pertanyaan dia nanti. Memandang kepada hambanya. Dari kapan? Fi awwali lailatin min syahri Ramadan. Dari malam pertama bulan Ramadan. Kan dia udah tadi tuh malam pertama bulan Ramadan. Dan niat yang bagus. Dia niat Masya Allah nih pengen betul-betul ibadah, pengen Ramadan, pengen menghatamkan Quran. Ya, sudah beli mengkena 30 warna. Ya. Buat terawihnya kan. Tiap terawih ganti misalnya gitu kan. Jadi Inna Rabb Ta'ala apakah tidak dipandang? Dipandang oleh Allah. Man kan kadang-kadang anak milenial, anak Gen Z ini kadang-kadang, oh kalau begitu Habib di luar bulan Ramadan kita nggak dipandang oleh Allah, boleh dong maksiat kan gitu. Karena hadisnya mulai dipandang di awal daripada bulan Ramadan. Nah kata Nabi, siapa orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam pertama bulan Ramadan sudah niat ibadah, niat mendekatkan diri kepada Allah, niat bertaubat, niat segala macam amal soleh. Dua yang Allah berikan. Wa man nadhar ilai, yang dipandang oleh Allah sudah niat yang bagus. Pertama, lam yu'adzibhu, dia tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu, dan di akhir bulan Ramadan dosa-dosanya semua diampunkan oleh Allah. Saya mau tanya nih, kita ini dosanya banyak atau sedikit? Hah? Yang sompak dong, kita ini dosanya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Jangan ngejar bulan Ramadan cuman diskon baju saja, diskon puasa nih. Kalau ditanyakan tadi, kok saya dari awal sudah giat, kok di pertengahan? Itu ujian manusiawi. Itu di pertengahan dari 10 Ramadan ya bagus masih. 20 ya mulai rada-rada, 30 banyak tidur kan gitu. Artinya itu sebenarnya manusiawi. Bagusnya apa pertanyaan dia? Selama orang masih sadar dia punya
kekurangan, di situ ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dia sadar, saya ini pertama udah rajin, kok makin ke sana itu kok nggak bagus ibadah saya. Itu sesuatu yang bagus, kenapa? Dia masih ingat itu. Ya, yang bagusnya apa? Positifnya dia masih ingat dia punya kekurangan daripada Ramadan. Terus apakah terus pasrah? Sudahlah, udah tanggung nih, Ramadan tinggal 2 hari lagi, Ramadan tinggal sehari lagi, terus tanggung? Enggak, sehari itu manfaatkan. Detik-detik Ramadan terakhir itu, wah itu rahmat diobrol sama Allah. Itu ampunan detik asar di akhir malam mau Idul Fitri itu. Baik. Saya mau tanya ibu-ibu nih, kalau malam Idul Fitri asar Ramadan adanya di mana? Nah itu memburu diskon. Jadi maksudnya manfaatkan. Jadi bagus buat yang nanya, Masya Allah diberi kesadaran oleh Allah, jangan pasrah, ini Ramadan masih 20 hari lagi, tingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang menarik, yaitu bagaimana tanda ibadah Ramadan kita bernilai ibadah. Di studio dijelaskan oleh guru-guru kita. Nah, kami buka kembali untuk sesi tanya jawab dan kami persilakan atas nama Pak Afan ya. Pak Afan boleh berdiri, yang nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ridho Febri. Oh, Mas Afan, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Tat. Saya ingin bertanya, pertanyaan pertama, apa saja tanda diterimanya amal ibadah kita dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Dan kedua, bagaimana cara supaya kita tetap istiqomah pasca bulan Ramadan, karena terkadang mungkin iman kita sangat meningkat di bulan Ramadan, namun pasca Ramadan kita mengalami penurunan tingkat keimanan. Oke. Syukron, kasiran. Jazakumullah khairan kasir. Saya berdiri ya Mas ya. Silakan Ustaz Ridho. Saya tinggal. Ini pertanyaan pertama itu ada 2. Yang pertama, tanda diterimanya amal soleh kita di bulan Ramadan. Yang kedua, beliau menyebut tentang diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan keduanya tentang di luar Ramadan itu kan pasti ada tantangannya. Bagaimana biar kita bisa istiqomah menjalani amal soleh terbaik di bulan Ramadan agar bisa Allah wafatkan kita husnul khotimah. Yang pertama, tanda bahwa Allah menerima Ramadan kita itu biasanya diiringi dengan kesenangan kita untuk beramal soleh dengan amalan-amalan yang lain. Artinya porsinya ditambah. Yang tadinya, coba kalau kita flashback ya, 10 hari terakhir ke belakang di bulan Ramadan, yang biasanya mungkin sholat berjamaah di masjid subuhnya hampir jarang. Tapi akhirnya di bulan Ramadan, karena kita sahur, antara sahur selesai dengan waktu azan subuh itu kan berdekatan. Nah akhirnya apa? Allah senangkan kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah. Dan bahkan gak sendiri, ngajak siapa? Putra-putra kita. Nah ini kan sebuah rahmat dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah buat kita. Artinya Allah itu betul-betul notice, betul-betul memperhatikan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya Allah memberikan ampunan kepada kita dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini catatannya agak sedikit lebih lengkap. Yang pertama, Allah akan buat kita benci dengan kemaksiatan yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan semakin senangkan kita beramal soleh dengan amalan-amalan terbaik di hari-hari setelahnya setelah kita bertaubat. Satu hal yang harus kita yakini dan kita sadari untuk diri kita bahwa kullu bani Adam khata', anak cucu Adam itu pasti bersalah. Pasti melakukan dosa. Nah, ada catatan dari Nabi SAW bahwa sebaik-baiknya orang yang sadar bahwa dirinya salah adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Saya mau tanya, dosa kita tuh banyak apa banyak banget? Bapak, dosa kita banyak apa banyak banget? Kalau 24 jam Allah kasih hidup kita, banyaknya amal soleh atau amal salah? Iya? Dan banyaknya dosa itu dari mana? Dari mulut. Dan sekarang dari mulut turun ke tangan, ngapain? Chattingan tuh. Punya bestie 10 orang, ya. Bertahun-tahun temenan baik, nah terus ternyata ada clash, bikin grup baru yang isinya 8 orang, yang 2-nya nggak dimasukin.
Udah gitu yang duanya diomongin di grupnya. Itu dosa-dosa kita. Nah makanya kalau ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ciri dari diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dibuatnya kita merasa malu untuk melakukan kemaksiatan sebelumnya. Yang kedua, disenangkannya kita untuk apa? Melakukan amal soleh untuk mengganti amal salah yang sebelumnya. Sehingga apa? Itu cara kita untuk merayu Allah agar Allah ridho kepada kita. Nah kalau ditanya bagaimana untuk menjaga keistiqomahan kita di luar bulan Ramadan, jawabannya sederhana. Satu, pastikan niat kita saat berpuasa dan mengerjakan amal soleh di bulan Ramadan itu untuk Allah saja. Yang kedua, kita harus punya ilmu. Kenapa harus berilmu? Karena jangan sampai amal soleh kita itu kosong. Maaf, satu contohnya, Quran surat ke-29 ayat 45. Allah mengatakan, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah kita dari berbuat kemaksiatan. Saya mau tanya, ada nggak yang habis salat nggak ngomongin orang? Jarang. Ini pulang ngaji ini aja bisa jadi ustadznya diomongin. Habibnya juga diomongin, kan begitu? Nah, ini masalah buat kita. Makanya butuh ilmu untuk kita bisa meningkatkan kualitas dari amal saleh kita. Bahkan disindir sama Allah. Bagaimana sindirannya? Quran surat keempat ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Hei orang-orang yang beriman yang kamu mengerjakan salat. Kata Allah, jangan kalian kerjakan salat sedangkan kalian tidak paham dengan bacaan yang kalian baca di dalam salat sehingga salat kalian terkesan seperti orang yang sedang mabok. Kita cek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya komat kamit, pikirannya kemana-mana, hatinya lalai. Betul? Salat siapa? Salat siapa? Itu. Makanya kita butuh ilmu biar kita bisa istiqomah untuk menjaga amal soleh di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, tentu butuh lingkungan yang kondusif dan baik. Teman-teman yang soleh dan soleha. Dan keempat, senantiasa berdoa kepada Allah. Allahu ya muqallibal qulub, sabit qulu ala dinik wa ta'atik. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Ridho Febri. Sama-sama. Boleh kembali lagi, Masya Allah. Ini bisa menjadikan caption ataupun status kita. Yuk mengganti amalan salah kita menjadi memperbanyak amalan soleh. Masya Allah. Nah pemirsa, untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Sesaat lagi kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salah satu kebahagiaan yang dirasakan oleh orang berpuasa adalah kebahagiaan saat berbuka puasa. Itulah salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lebih kurang setengah hari kita menahan nafsu, lapar dan haus, saat berbuka puasa adalah saat yang sangat ditunggu-tunggu. Dan berbuka puasa akan terasa nikmat dengan makanan yang sehat, bergizi, mudah dicerna, dan tentunya enak. Nah pemirsa, CDA punya produk makanan bergizi dan enak untuk menemani berbuka puasa Anda. Salah satunya adalah CDA Korean Stick yang terbuat dari ikan olahan bermutu dengan kualitas premium dan cita rasa asli Korea. Dengan cita rasa asli Korea, CDA Korean Stick ada dua varian. CDA Korean Stick original dan CDA Korean Stick Potato yang di sini. Memiliki kulit crispy dengan isian sosis ikan dan keju yang lumer dan meleleh di setiap gigitan. Masya Allah. Cara pengolahannya juga praktis banget dan simple. Tinggal digoreng dan siap dinikmati. Dan yang paling penting adalah CDA Korean Stick dibuat secara higienis dan sudah tersertifikasi halal. Alhamdulillah. Dan pemirsa lihat, produk CDA ini sudah diekspor ke Korea Selatan loh, keren banget kan? Terbukti kalau produk CDA berkualitas dan higienis, Masya Allah. Oh iya,
CDA Korean Stick mudah didapatkan karena sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen food terdekat. Oh iya, bisa juga ternyata diberi online juga loh. Jangan lupa, stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu kreasi resep CDA apa saja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @CDA-Seafood. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo berbuka dengan CDA Korean Stick. CDA Korean Stick enaknya debak. CDA ikan olahan bermutu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadi penyemangat dan juga motivasi bagi kita untuk semakin semangat lagi memperbanyak ibadah Ramadan kita agar Ramadan kita lebih bermakna dan juga berpahala. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunubana wa dhunuba abaina mahatina ya alima sirrina wa alaniyatina wa ala alihi washabbihi wasallam radhiyallahu ta'ala ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'alal 'afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini buat kami Ramadan yang bermakna. Terimalah ibadah Ramadan kami yang sedikit ini ya Allah, bacaan Quran kami yang sedikit ini ya Allah, sedekah kami yang sedikit ini ya Allah. Banyak sekali kekurangan kami di bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan mengharap ridha-Mu ya Allah, dengan mengharapkan kasih sayang-Mu, dengan mengharapkan rahmat dan inayah dari Engkau yang maha mulia, yang maha agung, di bulan Ramadan yang mulia tuliskan nama kami, keluarga kami, sanak saudara kami ya Allah, Ramadan yang Engkau terima ya Allah. Terimalah daripada puasa, ibadah, sedekah kami di bulan yang mulia, bulan yang hebat ini, dan catatkan nama-nama kami, Engkau panjangkan umur kami dalam ketaatan ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesia spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.